Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki seperti air Sam-Sam yang mengalir deras. Part 1. Mutia Ayunda, seorang wanita berusia 27 tahun. Ayu adalah panggilannya. Ayu sudah menikah sejak umur 22 tahun dan sekarang usia pernikahannya menginjak 5 tahun. Meskipun sudah memasuki bulan kelima, tapi Ayu dan suami belum dikaruniai anak, dan itu membuat Ayu selalu sabar menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang-orang. Tak lain, mertuanya juga ikut mencemoohnya bahwasanya ia tidak bisa hamil. David Nugraha seorang pria tampan dan mapan, berusia 32 tahun. David adalah suami dari Mutia Ayunda. David adalah teman dari kakak Ayu yang bernama Leo. Mereka bersahabat sejak SMA sampai sekarang. Tidak hanya David dan Leo, tapi juga Akmal yang jadi asisten Leo, kakak dari Ayu. Dari persahabatan mereka lah akhirnya David yang sering mengunjungi Leo di rumahnya bertemu dengan Ayu. Setiap rumah tangga pasti ada cobaan, begitupun yang dialami Ayu dan David. Jika dilihat dari kacamata biasa, semuanya terlihat sempurna. Yang satu cantik dan satunya tampan, dan yang pasti mapan. Ayu mempunyai usaha kafe sendiri, sedangkan suaminya adalah pengusaha. Ditambah keduanya dari keluarga berada. Sungguh sempurna, tapi itu tidak bagi Ayu dan David, karena mereka belum dikaruniai seorang anak. Apalagi sekarang mertua Ayu sudah mulai terhasut omongan saudara, serta teman-temannya yang selalu memamerkan cucu mereka, seperti malam ini. "Kamu sudah telat datang bulan belum yuk? Bulan ini?" tanya Bu Ratih. "Belum Bu, sekarang malah lagi datang bulan," jawab Ayu sambil terpaksa tersenyum. "Duh, gimana sih? Ini udah 5 tahun loh. Ibu sudah pengen punya cucu. Apalagi anak ibu kan cuma David. Kalau bukan minta sama kalian sama siapa?" ucap Bu Ratih dengan menggerutu. "Sabar sih Bu, nanti kalau sudah dipercaya juga ibu bakalan punya cucu," sahut David santai. "Pokoknya ibu gak mau tahu bulan depan kalau Ayu belum hamil. Kamu nikah saja lagi. Ibu akan mencarikan yang berkualitas," ucap Bu Ratih tak terbantahkan sambil melenggang pergi. Malam semakin larut. Di sebuah kamar bernuansa abu-abu itu terjadi keheningan. Setelah beberapa jam lalu terjadi sedikit perdebatan antara ibu dan anak. "Sayang, maafkan ibu ya. Jangan kamu ambil hati kata-kata yang seperti tadi," ucap David memecah keheningan. "Aku tidak apa-apa Mas, memang aku belum bisa kasih kamu keturunan. Selagi kamu masih mendukungku dan di sampingku, aku akan tetap bertahan Mas," kata Ayunda sembari mengulas senyum. Percayalah, di balik senyum yang ditampilkan Ayunda menyimpan beban yang berat. Apakah dia bisa bertahan dengan omongan orang-orang sekitar? Apalagi sekarang mertua yang dulu begitu menyayanginya seakan menjauh, berkata selalu sinis, "Mas akan selalu ada di samping kamu sayang. Kalaupun nantinya tidak ada anak di antara kita, kita bisa adopsi." Kata-kata yang keluar dari mulut David begitu menenangkan. Itu mungkin yang membuat Ayunda bisa selalu sabar. "Iya Mas, terima kasih dan maafkan aku." "Sudah sayang, tidak apa-apa," ucap David sambil mendekap erat tubuh istrinya. Sudah beberapa hari dari waktu sang mertua menyuruh putranya, lebih tepatnya suami Ayunda itu, untuk menikah lagi, membuat Ayu merasa dilema. Dan mungkin ini akan Ayu bicarakan lagi dengan suaminya. Ya, dia harus ikhlas menerima segala konsekuensinya, walaupun pasti berat menjalaninya. Mungkin ini yang terbaik untuk semua. Ayunda telah mempertimbangkan ucapan mertuanya dan menyuruh David untuk menikah lagi, karena dia telah periksa ke dokter bahwa kemungkinan untuk hamil sangatlah tipis, dikarenakan dulu Ayu sempat terjatuh dari tangga dan membentur perutnya. Malam ini Ayunda tengah menunggu suaminya pulang. Dia duduk di sofa ruang tengah sambil melihat acara televisi, walau sebenarnya televisi yang menontonnya. "Sayang, kamu belum tidur?" sapa David yang baru saja pulang ketika melihat istrinya tengah duduk. "Aku menunggumu Mas."
Kan sudah Mas bilang tidak usah menunggu karena Mas pulang larut. Mas nggak mau nanti kamu sakit. Iya Mas, tapi ini ada hal yang ingin aku bicarakan sama kamu. Mas sudah makan belum? Mas sudah makan tadi di kantor. Ya sudah, kalau mau ngomong, Mas bersih-bersih dulu ya. Iya Mas, aku siapkan pakaian kamu dulu, jawab Ayunda. Kini sepasang suami istri itu tengah duduk bersandar pada kepala ranjang. Keduanya masih terdiam. Belum ada yang akan membuka suara. Mas, panggil Ayunda memecah keheningan. Iya sayang, kamu mau membicarakan apa? Aku siap dimadu, ucap Ayunda dengan menahan sesak di dada. Kamu ngomong apa sih sayang? Aku gak mau nyakitin kamu. Aku tahu, meskipun mulut kamu mengatakan siap, tapi hati kamu tidak kan? Sudahlah, kita sudah membahas ini sebelumnya, dan aku sabar menunggunya, ujar David. Tapi Mas, hasil pemeriksaan dokter kemungkinan untuk aku hamil itu sangat kecil, ucap Ayunda sambil menyerahkan amplop keterangan dari rumah sakit. Aku juga ingin punya anak Mas, aku mengizinkan kamu menikah lagi. Bukankah nanti jika kau punya anak, itu juga akan menjadi anakku, jawab Ayunda. Apa kau yakin dengan keputusanmu sayang? Tanya David. Aku ikhlas Mas, selagi kau adil memperlakukan kami nanti, balas Ayunda dengan menepiskan senyumnya. Percayalah, di balik senyum yang ditepiskannya, menyimpan luka dan sesak, kecewa pada dirinya sendiri yang tidak bisa membahagiakan suaminya. Walaupun suaminya selalu membela dirinya di depan sang ibu, tapi Ayunda tahu bahwa suaminya juga sudah sangat ingin mempunyai seorang anak. Maka dari itu, Ayunda memutuskan untuk siap dimadu. Setelah pembicaraan saat itu, Ayunda membicarakan dengan sang kakak. Karena bagaimanapun juga, Leo satu-satunya saudaranya. Leo yang begitu menyayangi sang adik hingga ia rela mengorbankan semuanya demi sang adik agar bahagia terlebih dahulu. Bahkan Leo dulu memilih untuk tidak menikah sebelum adiknya bahagia. Baru setelah Ayunda menikah dengan sahabatnya yang bernama David itu, Leo merasa lega. Kak, panggil Ayunda ketika memasuki ruangan sang kakak, yang kebetulan di situ ada Lisa, istri Leo. Hai kakak ipar, apa kabar? Ini juga ponakannya Aunty, apa kabar? Sapa Ayu kepada Lisa sambil mengelus perut Lisa yang semakin membesar. Hai, aku baik yuk, kandunganku juga alhamdulillah baik. Ayunda dan Lisa adalah teman waktu SMA, tapi setelah lulus, Lisa pindah ikut pamannya. Dan mereka baru bertemu lagi setelah kakaknya mengenalkan calonnya itu. Kenapa kau tidak menyapa aku? Kata seseorang yang dari tadi menyimak pembicaraan antara istri dan adiknya itu. Ya, dia adalah Leo, kakak dari Ayunda. Tapi aku kan udah nyapa pertama. Tapi karena lihat kakak ipar jadi lupa deh kalau udah ada ngobrol, jawab Ayunda. Terserah, mau apa kamu kesini? Aku mau membicarakan sesuatu sama kakak. Kayaknya penting. Apa aku harus keluar dulu? Ucap Lisa. Tidak usah, katakan. Begini kak, aku mau mengizinkan Mas David menikah lagi. Apa kamu sudah tidak waras? Apa pernikahan sebuah permainan, hah? Kata Leo meninggikan volume suaranya. Sabar Mas, dengerin penjelasan Ayu dulu. Tapi ini demi kebaikan kita semua kak. Aku juga ingin punya anak, tapi aku belum bisa hamil, kata Ayunda dengan matanya yang berkaca-kaca. Belum bisa bukan berarti tidak bisa hamil Ayu. Kakak akan membawa berobat ke luar negeri. Apa David menyetujui untuk menikah lagi? Tanya Leo. Dan Ayunda hanya mengangguk. Kalau begitu, bercerailah darinya, ucap Leo dengan menahan amarah. Tapi kak, aku mencintainya. Selama Mas David bersikap adil, aku tidak masalah. Tapi Ay, itu terlalu beresiko. Apa kau sudah siap menerima segala konsekuensinya? Ucap Lisa menimpali. Sungguh sebagai sesama perempuan, Lisa tidak akan sanggup menerima beban yang ditanggung seperti sahabat yang merangkap adik iparnya kini. Segala omongan orang yang tidak enak didengar pun hanya ditanggapi senyuman. Iya, aku sudah mempertimbangkannya, jawab Ayunda. Apa kau yakin? Tanya Leo.
Tentu saja yakin, jawab Ayunda lagi, diiringi dengan senyuman. Kakak harap kau tidak akan menyesali keputusanmu, ucap Leo. Iya, kalaupun aku menyesal itu berarti hatiku yang berubah, jawab Ayunda ambigu. Maksudmu? Tidak, lupakan. Sabar ya Ai, kau harus tetap berdoa dan berusaha agar kau juga secepatnya dikasih kepercayaan. Amin. Jika kau tidak sanggup bertahan bersamanya, pulanglah. Kakak akan selalu ada untukmu, kata Leo setelah kedua wanita yang disayangi melepas pelukannya. Tentu saja karena kau kakak terhebatku. Terima kasih untuk segalanya, sambil menyeka sudut matanya. Setelah mendapatkan izin dari Ayunda, kini Bu Ratih tengah bersiap-siap untuk menemui calon madu dari Ayunda. David, kau juga harus ikut Mama untuk menemuinya, supaya nanti kau bisa kenal lebih jauh. Tidak perlu mah, nanti saja pas di acara akad. Kau itu bagaimana sih? Dia juga calon istri kamu. Jadi kamu harus bersikap adil dari sekarang. Apalagi nanti dia akan melahirkan pewaris keluarga Nugraha. Sudah mah, jangan bahas ini terus. Aku juga harus menjaga perasaan Ayunda, jawab David. Kau itu, kenapa selalu membelanya? Toh ini juga keinginannya agar kau menikah lagi, balas Bu Ratih ketus. Karena aku mencintainya mah, Ayu juga tidak menginginkan David menikah lagi. Ayu mengizinkan karena desakan Mama, kata David. Kenapa kau jadi menyalahkan Mama? Salahkan saja istrimu yang tidak bisa hamil itu, ucap Bu Ratih, sedangkan Ayunda yang baru saja pulang, menemui kakaknya mendengar suara keributan di ruang tengah langsung mendekat. Sungguh kata-kata ibu mertuanya itu begitu menusuk. Ayunda juga ingin punya anak. Ayunda juga ingin seperti perempuan yang sudah menikah pada umumnya. Tapi takdir belum memihak kepadanya. Sudah 2 bulan berlalu, kini telah tiba saatnya Ayunda harus benar-benar ikhlas berbagi suami cinta dan kasih sayang. Ya, hari ini adalah hari di mana berlangsungnya pernikahan yang kedua untuk suaminya, Bella Kinanti, nama madu dari Ayunda, yang kini akan menjadi istri kedua David. Bella yang berusia lebih muda, 2 tahun dari Ayunda, 25 tahun usia gadis itu. Entah kenapa gadis itu mau menjadi istri David dan menjadi yang kedua, padahal Bella dari keluarga berada. Ayunda menatap dirinya di cermin sembari tersenyum. Tuhan, tolong kuatkan hatiku, bantu aku agar aku tetap bisa tersenyum, apapun yang terjadi sekarang atau nanti, ucap Ayunda bermonolog. Saat sedang proses ijab kabul berlangsung, Ayunda duduk dengan tenang. Kedua tangannya saling bertautan di atas pangkuannya, berusaha menguatkan hatinya, berusaha menahan air matanya agar tidak terjatuh. Setelah prosesi ijab kabul selesai, kedua mempelai duduk di pelaminan untuk menyalami kerabat yang akan mengucapkan selamat dan mengabadikan momen. Tidak usah pura-pura tegar, jika kau ingin menangis, menangislah. Aku siap untuk dijadikan tempatmu bersandar, ucap seorang laki-laki yang sudah duduk di samping Ayunda. Aku masih punya suami untuk dijadikan tempat bersandar, jawab Ayunda datar. Suami yang mulai saat ini menduakanmu, ucap Akmal. Ya, laki-laki itu Akmal, asisten dan sahabat Leo, kakak Ayunda. Kau tidak perlu ikut campur rumah tanggaku, balas Ayunda. Kenapa? Apa kau sudah tidak mencintaiku lagi? Tanya Akmal. Kita sudah berlalu, aku harap kau tidak mengungkitnya lagi, ucap Ayunda sambil pergi meninggalkan Akmal. Sedangkan di rumah Leo, kini Lisa tengah menangis. Mas, kenapa Ayu mau dimadu? Sungguh, aku tidak kuat mas, kata Lisa. Sudah yang, kenapa malah kamu yang nangis sih? Ayu sudah mengambil keputusan itu berarti Ayu sudah siap lahir batin, kata Leo. Tapi aku tidak tega mas. Hati tidak ada yang tahu mas, meskipun bibir berkata tidak. Apa-apa ucap Lisa dengan terisak. Ya sudah, mending kamu tenang dulu ya, kasihan baby kita. Kalau kamu banyak pikiran nanti asinya nggak keluar. Lagian mas sudah nyuruh Akmal buat ngawasin Ayu, jawab Leo menenangkan istrinya. Kini Ayunda berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. Mas, aku pulang duluan ya, pamit Ayunda kepada David. Nanti saja yang, bareng sama rombongan, jawab David mencoba mencegah istri pertamanya agar tidak pulang lebih dulu. Biarin aja sih Dap, kalau Ayu mau pulang duluan, ucap Bu Ratih yang tiba-tiba sudah ada di belakang Ayu. Tapi kamu pulang sama siapa yang?
Ayunda biar pulang sama aku saja, Dav. Aku juga mau pulang, jadi biar sekalian, ucap Akmal yang ternyata mengikuti Ayunda. Akmal? Ucap David terkejut. Kenapa kaget, Dav? Aku kesini menggantikan Leo, kakak dari istri kamu, kata Akmal dengan menekan kata istri. Oh, ya sudah, tolong antarkan Ayunda sampai rumah dengan selamat, ucap David. Tentu saja, tanpa kau suruh juga, aku akan mengantarkannya sampai rumah. Tidak akan aku culik kecuali Ayu yang mau ikut pulang ke rumahku, jawab Akmal ambigu. Ah, lupakan. By the way, selamat atas pernikahanmu, sambung Akmal lagi. Ya sudah mas, aku pulang dulu ya, pamit Ayu kepada suaminya. Hati-hati sayang. Lalu Ayunda beralih ke arah madunya. Selamat atas pernikahanmu, kata Ayunda. Makasih mbak, jawab Bella singkat. Kini Ayunda sudah berada di dalam mobil bersama Akmal. Keduanya sama-sama diam, sampai Akmal membuka suaranya, memecah keheningan di dalam mobil. Kau akan pulang kemana? Tanya Akmal. Tentu saja ke rumah suamiku. Apa nantinya kau akan tinggal bersama madumu satu atap? Itu bukan urusanmu, jawab Ayunda ketus. Jika kau tak bahagia, aku siap menerimamu kembali, Ay, kata Akmal, membuyarkan lamunan Ayunda. Yah, Akmal adalah mantan kekasih Ayunda. Mereka berpacaran saat Ayunda baru masuk kuliah. Selama kurang lebih 3 tahun mereka menjalin hubungan. Mereka putus karena kesalahpahaman yang sampai saat ini Ayunda tidak mau mendengarkan penjelasan Akmal. Hingga akhirnya setelah lulus kuliah, Ayunda dipinang oleh David, yang ternyata sudah menyukai Ayunda dari lama secara diam-diam. Dari dulu hingga kini, tidak ada yang tahu bahwa Akmal dan Ayunda pernah menjalin kasih, bahkan Leo sekalipun tidak tahu. Hanya satu orang yang tahu hubungan mereka, dan orang itu pula yang menyebabkan kesalahpahaman antara Akmal dan Ayunda. Hingga kini sebenarnya Akmal masih mencintai Ayunda, meskipun dia sudah menjadi istri sahabatnya. Entahlah dengan Ayunda. Setelah sampai di rumah, Ayunda langsung masuk ke kamarnya, sedangkan Akmal langsung pergi meninggalkan Ayunda. Ayunda mengunci pintu kamarnya, lalu melepaskan pakaiannya sebelum melangkah ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Ayunda menangis dan menjerit sejadi-jadinya. Rasa sesak yang dari tadi ia tahan, akhirnya tumpah juga. Ayunda memukul dadanya, berharap rasa sesak itu reda. Sehebat apapun dia dalam menyembunyikan rasa sakitnya, tetap saja ia mempunyai hati yang rapuh. Kini David membawa pulang Bella ke rumahnya yang selama ini ia tinggali bersama Ayunda dan ibunya. Ini kamar kamu, ucap David, menuju kamar yang akan ditempati istri keduanya itu. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, David langsung pergi meninggalkan Bella tanpa pamit, menuju ke arah pintu kamar yang tidak jauh dari kamar Bella. Yah, itu kamarnya bersama Ayunda. Sampai di depan pintu kamarnya, David mengetuk pintu, terus-menerus berharap segera dibukakan oleh Ayunda. Sementara di dalam sana, Ayunda tengah meringkuk di dalam selimut dengan lelehan air mata tiada henti. Ayunda sengaja tidak membukakan pintu untuk suaminya karena sudah diwanti-wanti oleh mertuanya. Kamu tahu kan, David tidak hanya milikmu, tapi juga milik Bella, jadi kamu harus mulai berbagi malam ini. Dan jangan lupakan ini malam David bersama Bella, jadi kamu tidak boleh menguasainya. Isi pesan yang dikirimkan Bu Ratih kepada Ayunda. Aku sakit mas, gumam Ayunda, sambil menutupi kepalanya dengan selimut yang digunakan. Sayang, buka pintunya. Kamu kan bisa tidur sama Bella, Dav. Lagian, ini kan malam kamu bersama Bella. Tapi mah, tidak ada tapi-tapian, Dav. Sekarang cepat masuk kamar Bella, titah Bu Ratih. Dengan terpaksa, David melangkah menuju kamar Bella. Pagi telah menyapa, matahari mulai menampakkan sinarnya. Pagi ini Ayunda sudah berada di dapur menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Meskipun ada asisten rumah tangga, tetapi jika Ayunda tidak sibuk, selalu menyiapkan keperluan untuk suaminya sendiri. Bi, tolong ini antarkan ke kamar Bella ya, kata Ayunda, menyerahkan keperluan David. Iya mbak, jawab sang bibi. Sungguh bibi prihatin dengan nasib majikan mudanya itu. Sebagai sesama perempuan, bibi yang melihat saja sakit, apalagi Ayunda yang merasakannya. Setelah selesai bersiap, Ayunda turun ke bawah untuk menghampiri suaminya yang tengah sarapan.
Dan ternyata di sana sudah ada Bella dan mertuanya. "Sayang, kamu tidak sarapan?" "Aku buru-buru mas, nanti sarapan di kafe saja." "Aku berangkat dulu ya mas," pamit Ayunda kepada suaminya dengan senyum yang terpancar. "Mari mah, Bella," lanjut Ayunda. "Hati-hati sayang." Sok sibuk sekali dia ini, bagaimana bisa hamil kalau dia hanya mementingkan pekerjaannya? Ucapan sinis Bu Ratih terdengar ketika Ayunda melangkahkan kaki. Tapi Ayunda terus melangkahkan kakinya. Dia tidak ingin berdebat. "Mah, sudahlah. Lagian David yang mengizinkannya agar Ayu tidak bosan di rumah terus." "Kau itu selalu membelanya," ketus Bu Ratih. Kini Ayunda sedang berada di sebuah danau. Ternyata Ayunda tidak ke kafe, melainkan pergi untuk menghindari madunya. Bagaimanapun Ayunda sakit melihatnya, apalagi tadi tempat duduk yang biasa ia duduki. Ketika makan bersama sudah diduduki oleh madunya itu. Itu yang membuatnya tidak berselera lagi untuk sarapan. Itu baru tempat duduk. Bagaimana kalau hati suaminya juga sudah dimiliki oleh istri keduanya itu? Bahkan tadi David tidak menanyakan keadaannya sama sekali. Biasanya David akan menanyakan apakah Ayunda baik-baik saja, tapi tadi tidak. Ini baru sehari Ayunda menjalaninya, bagaimana dengan kedepannya? Semoga aku bisa melewati setiap ujian dan cobaan ini. Tuhan, kuatkan hatiku untuk melaluinya. Aku pasti bisa, ucap Ayunda, menyemangati dirinya sendiri dengan mencoba tersenyum. Hari ini di rumah Leo sedang diadakan acara akikah anaknya, dan Ayunda pun datang ke rumah sang kakak. Sebelum berangkat ke rumah sang kakak, ia mengabari suaminya. "Mas, hari ini aku mau ke rumah kakak, apa kamu bisa datang?" "Maaf sayang, Mas tidak bisa datang. Tolong sampaikan salam sama Mas Leo ya," balas David. "Oke Mas, tidak apa-apa," balas Ayunda lagi. Setelah memberitahu suaminya, Ayunda bergegas keluar dari kafenya, menuju ke rumah kakaknya dengan memesan mobil online. Sesampainya di rumah sang kakak, Ayunda langsung menghampiri Leo. "Hai kak, apa kabar?" "Kakak baik, harusnya kakak yang menanyakan padamu, apa kamu baik-baik saja?" "Seperti yang kakak lihat, aku baik-baik saja, tidak kurang satu apapun," jawab Ayunda. "Oh, iya, di mana Lisa sama baby Leona?" tanya Ayunda. "Ada di dalam lagi bersiap." "Ya sudah, aku mau menemui Lisa dan baby dulu kak," ucap Ayunda. "Hai Liz." "Hei, sudah datang? Sama siapa?" "Sama om-om." "Om-om siapa?" "Om-om sopir online." "Ya elah, aku udah serius juga. Emang David kemana?" "Kerja." "Ya sudah, yuk keluar." "Sini, bibi gendong bunda saja," ucap Ayunda menyebut dirinya bunda, bukan auntie. Dan Lisa maupun Leo tidak masalah akan hal itu. Acara telah selesai. Ayunda duduk sendiri di ruang keluarga milik kakaknya. "Apa kau bahagia?" "Kenapa kau selalu saja menanyakan kebahagiaanku?" kata Ayunda. "Aku hanya memastikan, Bi," ucap Akmal. "Tentu saja aku bahagia," jawab Ayunda. "Kenapa David tidak ikut, Bi?" tanya Akmal lagi. "Sibuk," jawab Ayunda singkat. "Sibuk bersama istri keduanya," sindir Akmal. "Itu bukan urusanmu. Dan satu lagi, jangan panggil aku seperti itu lagi, karena kita sudah lama berlalu. Dan itu akan membuat orang salah paham." Bi adalah panggilan sayang Akmal kepada Ayunda. Begitupun sebaliknya. "Aku tidak melupakanmu, Bi," kata Akmal. "Terserah," jawab Ayunda. "Apa kau sudah tidak mencintaiku lagi?" tanya Akmal. "Tidak. Jika kau tidak bisa bertahan dengan David, aku siap menerimamu, Bi. Apa kau mendoakan rumah tanggaku berakhir?" "Aku tidak bilang begitu." "Kau..." Ucapan Ayunda terhenti karena kehadiran Leo. "Kau masih di sini rupanya, Mal?" tanya Leo kepada Akmal. "Belum, aku masih ingin berbincang dengan adikmu. Sejak kapan kalian akrab? Bukankah dari dulu kalian jarang mengobrol?" "Ya, karena memang Leo tidak pernah tahu hubungan keduanya." "Sudah lama," jawab Ayunda. Dan Akmal berbarengan, tapi tidak sama. Dan itu membuat Leo mengernyitkan dahinya heran. "Apa ada yang kalian sembunyikan dariku?" terka Leo. "Ingat, kau sudah bersuami, meskipun suamimu mempunyai istri lain. Tapi itu juga atas persetujuanmu. Dan kau jangan coba-coba berselingkuh."
Jika kau sudah lelah, maka lepaskanlah, ucap Leo memperingati adiknya. Dan kau Akmal, kau sahabat dan orang yang saat ini aku percaya. Kuharap kau tidak merusak rumah tangganya, sambung Leo memperingati Akmal. Kami tidak ada apa-apa, Kak. Oh iya, sudah malam, aku mau pulang, Kak, ucap Ayunda. Iya, Akmal, tolong antarkan Ayu, aku percaya padamu. Gumam Akmal. Tidak terasa kini sudah 3 bulan David dan Bella menikah. Dan Ayunda dapat melewati semuanya dengan baik, meskipun ada beberapa hal yang melukai hatinya. Tetapi hari ini adalah hari yang sangat tidak adil untuk Ayunda, karena kini Bella tengah hamil. Padahal mereka baru menikah 3 bulan, sedangkan dirinya sudah menikah 5 tahun lamanya, tapi belum juga bisa hamil. Selamat ya, ucap Ayunda kepada madunya. Terima kasih Mbak, semoga Mbak juga secepatnya dikasih kepercayaan. Entah itu doa atau sindiran, sungguh Ayunda yang mendengarnya sangat sensitif dan membuatnya teriris. Amin, hanya itu yang mampu Ayunda ucapkan. Pilihan Mama memang tidak salah, jadi Mama, kau beruntung. Karena sebentar lagi akan punya anak dan Mama akan segera punya cucu. Mas, aku ke kamar duluan ya, pamit Ayunda kepada suaminya, dan David hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab ucapan Ayunda. Kini David tengah menatap istri keduanya itu dengan senyum yang terpancar. Sungguh Ayunda yang melihat itu sangat sakit. Sambil menaiki tangga, Ayunda mengusap air matanya yang menetes. Malam semakin larut dan Ayunda masih belum memejamkan matanya. Karena malam ini jadwal David tidur bersamanya, jadi Ayunda menunggu David datang. Tapi hingga larut malam, David belum juga ke kamar Ayunda. Kalaupun David bersama Bella, kenapa tidak memberitahunya agar Ayunda tidak menunggu? Sungguh Ayunda tidak bisa menahan air matanya. Apa aku tidak pantas menjadi seorang ibu? Apa salahku hingga saat ini belum dikasih kepercayaan? Rasanya Ayunda ingin menyalahkan takdirnya yang tidak adil padanya. Bahkan orang yang belum menikah dengan mudah mempunyai seorang buah hati. Tapi dirinya sudah 5 tahun lamanya belum ada tanda-tanda. Keesokan harinya, Ayunda kembali beraktivitas seperti biasa. Seperti pagi ini, Ayunda menyapa orang yang ada di meja makan. Pagi Mas, Ma, Bella, pagi Mbak, pagi sayang, jawab David, tanpa merasa bersalah kepada Ayunda bahwa semalam David telah membuat Ayunda menunggu. Karena biasanya jika David merasa bersalah kepada Ayunda, pasti akan selalu meminta maaf. Tapi sekarang, sudahlah, Mas, perut aku gak enak banget, pengen mual, kepala aku juga pusing, ucap Bella dengan manja kepada David. Ya sudah, kamu ke kamar saja dulu. Kamu mau makan apa nanti, biar Mas bawakan ke kamar, ucap David sambil mengusap perut Bella dengan lembut. Dan hal itu tidak lepas dari pandangan Ayunda. Suaminya yang dulu selalu perhatian kepadanya, kini seakan menjauh. Sayang, sepertinya aku tidak bisa menemani kamu ke acara kamu. Kamu tidak apa-apa kan berangkat sendiri? Nanti biar sama supir, ucap David setelah mengantarkan istri keduanya ke kamar. Padahal acara pembukaan kafe baru Ayunda sudah direncanakan jauh-jauh hari agar David bisa datang ke acara tersebut. Tapi kini David membatalkannya dikarenakan Bella tengah sakit dan Ayunda harus mengalah. Bolehkah Ayunda iri? Marah? Iya Mas, tidak apa-apa. Aku berangkat naik taksi saja. Mas temani Bella saja yang lebih butuh Mas. Terima kasih sayang, kamu memang selalu pengertian. Kau harusnya sadar diri karena saat ini Bella lebih butuh perhatian dari David. Lagian, biasanya juga kau selalu bisa sendiri, kata Bu Ratih. Lalu setelah mengatakan itu langsung pergi begitu saja. Selesai acara pembukaan kafe barunya, Ayunda memutuskan untuk mengunjungi keponakannya. Ayu mau kesini kok, gak ngabarin sih, kata Lisa. Iya, pengen mampir saja. Tadi aku dari pembukaan cabang kafe baru, jawab Ayunda. Selamat ya, makin sukses. Terima kasih. Di mana anak bunda? Tanya Ayunda. Ada di kamarnya sama suster. Mau ke sana? Kata Lisa. Iya dong. Ya udah Ayu, aku cuci tangan dulu. Kamu duluan aja, nanti aku nyusul, ucap Ayunda. Oke, balas Lisa. Hai sayang, bunda kangen banget sama kamu.
Iya bunda, Nana juga kangen bunda, jawab Lisa menirukan suara anak kecil. Kak Leo kemana Lis? Lagi keluar sama soulmate-nya. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Akmal? Oh, paling bentar lagi juga pulang. Kamu kenapa, Ai? Kamu tahu, Bella sudah hamil. Beruntung banget ya, baru 3 bulan menikah langsung bisa hamil. Sedangkan aku, ucap Ayunda. Sabar, Ai. Kamu pasti juga bisa hamil. Apa aku tidak pantas untuk jadi seorang ibu? Aku juga ingin sekali punya anak, tapi kenapa hingga saat ini aku belum juga dipercaya? Kamu pasti bisa, yang kuat dan sabar ya, ucap Lisa menenangkan. Tidak terasa sudah beberapa jam Ayunda di rumah kakaknya. Ayunda dapat menghilangkan kesedihannya, sementara di rumah kakaknya dengan menemani, menggendong Leona. Meskipun baby Leona belum bisa bicara karena usianya baru 3 bulan. Ayunda diantar pulang oleh Akmal. Di dalam mobil keduanya saling diam, entah kenapa. Saat ini Akmal tidak banyak bicara, hingga akhirnya mereka telah sampai di kediaman David. Terima kasih. Kau baik-baik saja? Tanya Ayunda. Tentu. Baiklah, hati-hati. Sampai di rumah, Ayunda masuk ke kamarnya. Ternyata di sana sudah ada David. Dari mana saja kamu? Dari rumah Kak Leo. Menengok baby Leona. Lalu diantar pulang Akmal begitu? Iya mas. Lain kali kau hubungi mas saja. Iya, tapi bukannya tadi mas masih merawat Bella, ucap Ayunda. Lalu setelahnya ia pergi ke kamar mandi. Sedangkan David mengepalkan tangannya menahan emosi. Setelah selesai membersihkan diri, Ayunda keluar dari kamar mandi dan dilihatnya David masih duduk di sofa. Kamu masih di sini mas? Tanya Ayunda lembut. Pasalnya malam ini jadwal David tidur dengan Bella. Makanya tadi Ayunda santai di rumah kakaknya. Kenapa? Apa ada larangan untukku memasuki kamarku sendiri? Tentu saja tidak ada mas. Tapi bukankah malam ini kau harus bersama Bella? Kau tidak perlu mengaturku. Aku akan tidur di mana. Apa kau sudah merasa bebas sekarang dengan pulang diantar lelaki lain padahal kau sudah bersuami? Maksud kamu apa mas? Jangan kau pikir aku tidak tahu Ayunda. Kau dan Akmal, bukankah mantan kekasih? Kata-kata David sungguh membuat Ayunda tersentak dan terkejut. Ternyata suaminya tahu bahwa Akmal adalah mantan kekasihnya dulu. Tapi kami sudah berakhir lama mas. Tapi hati tidak ada yang tahu. Apakah perasaan itu masih ada atau sudah menghilang? Ucap David lalu pergi keluar meninggalkan Ayunda yang masih berdiri mematung. Kau benar mas, hati tidak ada yang tahu, begitupun dengan hatimu. Apakah di hatimu masih ada namaku, orang yang kau cintai, atau perlahan memudar dengan adanya orang baru dan menggantikan diriku, seperti posisiku saat ini, gumam Ayunda setelah David pergi meninggalkannya. Hari terus berganti, tidak terasa kandungan Bella sudah memasuki bulan ke-9, yang artinya sebentar lagi akan melahirkan. Semakin hari perhatian David hanya tercurahkan untuk istri kedua dan calon anaknya saja. Dan Ayunda hanya bisa menangis di kala malam hari. Siang ini Ayunda pulang cepat dari kafenya. Sesampainya di rumah, sepi, tidak ada suaminya, Bella ataupun mertuanya. Mbak Ayu, panggil Bibi dari belakang. Ayunda lalu Ayunda menolehkan kepalanya. Iya Bi, itu... Saya cuma mau menyampaikan pesan dari Den David kalau Nona Bella sedang melahirkan di Rumah Sakit Harapan Bunda, ucap Bibi memberitahu Ayunda. Melahirkan sekarang, Bi? Saya kurang tahu, Mbak. Tadi sih seperti biasa mereka pamitnya mau jalan tapi tidak lama. Malah Den David mengabari sedang di rumah sakit. Kalau Non Bella mau melahirkan. Oh ya sudah, nanti saya ke sana jenguk Bella. Iya Mbak, mari, pamit Bibi. Ayunda dengan segera membersihkan tubuhnya. Setelah selesai bersiap, Ayunda bergegas untuk segera berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ayunda segera mencari ruang perawatan Bella. Di sana ada David yang tengah duduk di samping Bella, sambil mengelus punggung tangannya. Tapi Ayunda tidak melihat mertuanya. Mas, panggil Ayunda kepada suaminya, dan David hanya menoleh sekilas, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Bella lagi. Sungguh sangat sakit. Ayunda beralih ke arah Bella. Selamat ya Bel, terima kasih Mbak.
Semoga Mbak Ayu secepatnya menyusul, jawab Bella sambil menerima uluran tangan Ayunda. Ini ada hadiah dari aku, semoga kau suka. Belum juga Bella menerimanya, sang mertua datang sambil mengambil alih hadiah yang diberikan Ayunda. Bella tidak butuh pemberian darimu, suaminya masih sanggup membelikannya. Maaf, hanya itu yang diucapkan Ayunda. Kau juga tidak perlu kesini karena Bella masih menahan sakit. Dengan kedatangan kamu nantinya, dia tidak bisa istirahat. Lebih baik kamu pulang. David yang melihat perlakuan ibunya terhadap istri pertamanya itu hanya diam. Padahal dulu David selalu membelanya. Bolehkah aku melihat bayinya sebentar saja? Tidak bisa. Sudah, lebih baik kamu pergi dari sini, kata Bu Ratih. Pulanglah, ucap David dingin. Baiklah, permisi, pamit Ayunda. Ayunda memutuskan pulang karena suaminya juga tidak mengharapkan kehadirannya. Ayunda berjalan keluar dari ruangan tempat Bella dirawat dengan mata yang berkaca-kaca. "Ai, kau di sini?" tanya seseorang. "Ah iya, aku habis menengok istri Mas David yang habis melahirkan," ucap Ayunda sambil mengelap dengan cepat air matanya yang menetes. "Kau mau pulang? Biar ku antar," tawar seseorang itu. "Tidak perlu, terima kasih atas niat baiknya. Tapi aku akan pulang sendiri saja," ucap Ayunda. "Ah, kau sendiri sedang apa di sini? Aku mau mengantarkan ini," ucap seseorang itu sambil memperlihatkan yang dibawanya. "Siapa yang sedang di rumah sakit?" "Kau tidak tahu? Leona sedang sakit dari kemarin," jawab Akmal. "Yah, seseorang itu Akmal. Benarkah? Kenapa tidak ada yang memberitahuku?" "Ayo, aku juga mau menengoknya," ujar Ayunda. "Kakakmu tidak ingin membuat kau khawatir." Lalu akhirnya mereka berdua berjalan bersama ke ruang perawatan tempat Leona dirawat. David yang melihat itu mengepalkan tangannya dan segera mengikuti Ayunda dan Akmal. Niat David akan mengantarkan istrinya pulang, malah melihat sepasang mantan kekasih yang tengah mengobrol di lobi, dan itu membuat David terbakar cemburu. Tidak sadarkah David bagaimana perasaan Ayunda yang sudah jelas diduakan olehnya? Dirinya baru melihat Ayunda hanya mengobrol, bisa saja sudah cemburu, apalagi Ayunda. "Kak," sapa Ayunda dan Leo yang mendengar suaranya segera menoleh. "Kau di sini?" "Iya, Bella melahirkan," ucap Ayunda singkat, dan Leo tidak menanyakan lebih lanjut lagi. "Leona kenapa, Kak?" "Demam tinggi dari kemarin." "Hai, kau kesini, Ai?" tanya Lisa. "Iya, kenapa kau tidak mengabariku jika Leona dirawat?" "Belum sempat, Ai." Semuanya kembali hening. "Tok tok, biar aku saja yang membuka," ucap Akmal yang sedang bangun dari duduknya. Sudah pasti itu bukan dokter ataupun perawat. Dibukanya pintu oleh Akmal. "Saya mau menjemput istri saya," ucap seseorang itu yang ternyata David. "Silahkan masuk," ucap Akmal. Lalu David pun masuk. "Apa kabar?" tanya David pada Leo sahabatnya. "Seperti yang kau lihat, hubungan persahabatan yang dulunya baik-baik saja sepertinya sekarang merenggang." "Silahkan duduk," ucap Akmal menengahi. "Terima kasih." Di ruangan itu hening, tidak ada pembicaraan seperti sebelumnya. Sampai akhirnya David kembali membuka suaranya. "Sayang, ayo kita pulang," ajak David. Hanya gumaman yang Ayunda keluarkan untuk suaminya. "Kak, Lis, aku pulang duluan ya." "Hati-hati ya, Ai. Terima kasih sudah menjenguk Leona." "Tidak perlu berterima kasih, bukankah Leona juga putriku?" ujar Ayunda. "Ah iya, tolong simpan ini ya," lanjut Ayunda lagi sambil menyerahkan hadiah yang akan diberikan kepada madunya. Namun ditolak oleh mertuanya. "Iya," jawab Lisa tanpa menanyakan apapun pada Ayunda, karena dia tahu betul apa itu. Setelah berpamitan, Ayunda dan David keluar dari ruangan Leona. Mereka berjalan seperti orang asing, tidak saling mengenal. David dan Ayunda sudah berada dalam mobil untuk pulang. Keduanya masih sama-sama diam. Pasangan suami istri yang dulu selalu tersenyum hangat, saling menguatkan satu sama lain, saling mengerti dan peduli, kini bak sepasang orang asing.